Halo semuanya, kita memasuki episode 8 dari novel Kinap. Kalau dari cuplikannya sih aman ya bikin senyum-senyum. Episode 8 yang berjudul Decision Tola Keputusan untuk pergi. Dari banyaknya halaman, aku bagi menjadi 3 part. Ki terbangun sekitar jam 9 malam dan menemukan bahwa dia masih di sofa rumah kosong Mira. Dia memijat lembut matanya karena dia merasakan sakit di rongga matanya karena terlalu banyak menangis. Ki melihat ponselnya dan mendapati terdapat banyak panggilan tidak terjawab dari kaca. Ki tidak menghiraukannya dan memilih untuk menelpon Min berkali-kali. Sepertinya Min sudah mengganti nomornya. Aku masih belum mau menerima bagaimana jadinya hidup tanpa Min. Aku tidak berani membayangkan seperti apa rasanya setiap malam dan siang setelah ini. Ki juga ingin melakukan sesuatu untuk memanfaatkan kesempatan mempertahankan Min lagi. Hari itu, Ki menyerah terlalu mudah, terlalu pengecut. Sekarang aku bahkan mengaku pada diri sendiri bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi apakah ini sudah terlambat? Aku sendiri tidak punya cara untuk menghubungi Min. Ki berjalan mengitari rumah dan melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu yang bisa menyatukan hubungannya. Ki mencoba menebak di mana Min berada tapi tidak ada petunjuk. Ki membuka kain putih yang menutupi furnitur. Setiap bagian merasa kecewa berulang kali, semakin mengasihani dirinya sendiri. Hingga dia menemukan kamera CCTV yang kini telah dicabut. Apakah masih akan terhubung ke ponsel Min? Ki mencoba berharap untuk apapun. Sepertinya ini hal terakhir yang bisa dia harapkan. Ki meletakkan kembali kamera yang diaktifkan di atas meja dan duduk di depannya. Min, apa kamu mendengarkan? Sialan, aku merasa terlihat sangat bodoh, terlihat lebih sia-sia dan tidak masuk akal dari sebelumnya. Tapi dia juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Min, kamu di mana? Kenapa kamu lari dariku? Ki memejamkan mata dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa Min mungkin benar-benar mendengarkan. Air mata tiba-tiba keluar. Bisakah kamu tidak melakukan ini? Kamu bahkan bilang tidak mau pergi kan, Min? Semua yang kamu katakan padaku, aku tidak percaya sama sekali. Bisakah kamu berhenti melakukan ini? Suara Ki menghilang di tenggorokannya saat tubuhnya mulai terengah-engah karena isak tangis. Air mata mengalir di pipi Ki. Ki mencoba menarik napas dalam-dalam dan terus berbicara. Aku sangat membencimu. Kamu lari dariku seperti ini. Kenapa? Kenapa kamu menyerah begitu saja? Apa kamu tidak merasakan apa-apa? Bisakah kamu tinggal bersamaku? Hidup tanpamu, aku tidak bisa, Min. Peluk, aku tak mau lagi. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Semua perasaan yang ditekan. Takut tidak siap menerima itu semua berarti secara perlahan menghilangkan tembok yang digunakan Ki untuk melindungi perasaannya sendiri hingga akhirnya roboh. Ki melepaskannya sambil menangis dan terisak, membenamkan wajahnya di telapak tangannya sendiri. Air mata mengalir dari telapak tangannya sampai ke sikunya. Ki menangis terseduh-seduh hingga tak bisa berkata-kata karena suaranya terputus dari desahan dan isak tangisnya. Namun meski begitu, Ki tetap terus memohon agar Min kembali. Min, aku tidak bisa tanpamu. Jangan lakukan ini. Kembalilah padaku. Pilih aku ya. Mir, tolong pilih aku. Ki tidak tahu sudah berapa lama dia menangis dan memohon pada kamera CCTV. Seiring berjalannya waktu, kenyataan datang padanya bahwa dia hanya menipu dirinya sendiri. Brengsek. Ki mengutuk dan menjatuhkan kamera CCTV ke lantai. Gambar Ki hilang. Sebelumnya di layar ponsel Min, malah tertulis tidak ada sinyal, padahal dia sudah mengganti nomornya. Namun ponsel Min masih terhubung dengan kamera CCTV saat ia mendapat notifikasi bahwa kameranya berfungsi. Min terkejut dan klik untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Ki yang kembali ke rumah itu. Padahal hari ini Ki seharusnya berangkat ke luar negeri, tapi Ki masih sama bandelnya. Min merasa hatinya hancur karena dia hanya bisa duduk dan menonton sambil menangis kesakitan. Min belum pernah melihat Ki menangis sekeras ini sebelumnya. Hari ini Ki menangis, menderita seperti dia akan mati. Dia tampak lebih lemar dan rapuh dibandingkan saat dia terbangun dari mimpi buruk. Min tidak bisa melihat orang yang dicintainya begitu menderita. Namun dia hanya bisa menangis kesakitan. Meski begitu, Min tahu ada baiknya dia mencoba menahan diri untuk tidak menghubungi Ki, karena ayah Ki memberitahunya
Jika dia tidak keluar dari kehidupan Ki tidak akan pernah menerimanya. Aku berada di tempat yang aman, dan aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Padahal aku ingin menghiburmu, aku ingin memelukmu, aku ingin menciummu, untuk menghapus air matamu, mengusap rambutmu, mengusap punggungmu hingga kamu berhenti menangis. Min berulang kali mengucapkan kata aku cinta padamu dan maafkan aku hingga gambar Ki hilang. Rasa sakit hati akibat pilihan Min kali ini. Min hanya bisa berkata pada dirinya sendiri, sebaiknya cerita di antara mereka berdua diakhiri seperti ini. Kim menghibur dirinya dengan pemikiran bahwa pada akhirnya dia baru saja kembali menjalani hidupnya sendirian seperti biasa kembali untuk melakukan apa yang biasa dilakukan. Berharap suatu hari dia bisa berhenti memikirkan Min. Aku menerima bahwa antara dia dan Min telah berakhir. Semuanya akan kembali seperti semula. Yang harus aku lakukan adalah membangun tembok yang lebih kuat untuk melindungi diriku dari segala cindera. Tidak perlu bagaimana perasaanku terhadap orang lain, karena kehidupan yang aku miliki tidak memungkinkanku melakukan hal itu. Namun ternyata aku tidak mampu melakukannya lagi. Aku bukan orang yang sama seperti sebelum aku bertemu Min. Seolah-olah Min telah mengubah identitasku dan pergi. Aku bahkan belum cukup mengenal orang ini. Pada akhirnya, Ki tidak tahu bagaimana mengatasi rasa sakit ini. Aku tidak ingin jawaban sama sekali tentang bagaimana rasanya hidup tanpa Min. Dia pergi mencari Kanom Jeong dan mencoba bertanya dan mencari dengan segala cara untuk melihat apakah Min atau Men telah memberitahu nomor kontak baru atau tidak. Tetapi Kanom Jeong juga tampak sedih karena kehilangan Min dan dari hidupnya secara tidak terduga. Ini tidak ada bedanya denganku. Itu hanya memperkuat perasaan bersalah. Ketika kamu menempatkan dirimu terlibat dengan seseorang hanya akan menimbulkan luka bagi orang tersebut setiap saat. Tidak ada bedanya dengan saat Ki pergi menemui James di lokasi syuting. Min bahkan tidak memberitahu James bahwa dia akan lari seperti ini. Tentu saja James sendiri merasa sedih kehilangan Min. Namun James tidak meragukan tindakan tersebut sedikit pun. Jika itu aku bisa membuang semuanya begitu saja, kata James kepada Ki dengan suara sedih. Ki kembali untuk duduk di sebuah bar di kawasan Tonglor, tempat biasanya dia suka minum. Saat-saat penuh tekanan aku memikirkan hari-hari ketika Min duduk di sampingku. Aku dulunya lebih bahagia dari ini. Kami tidak banyak bicara. Di ujung bar ada Tiger yang duduk sambil menyeruput air sambil berjaga-jaga untuk keselamatan Ki. Karena Ki sudah menolak Kaca untuk pergi tinggal di luar negeri bersama pamannya, Ki tidak memberikan alasan apapun kepada Kaca. Kaca khawatir dia hanya dapat mengirim seseorang untuk menjaganya. Ki masih ingin memperpanjang waktu, entah sampai kapan. Tapi mungkin sampai dia menyerah pada Mina untuk Ki ke Vancouver kali ini. Ini seperti awal yang baru di dunia yang memang belum ada siapapun dan Ki belum siap. Di kehidupan sebelumnya, Ki dikelilingi oleh cinta, tertidur dalam pelukan hangat orang yang dicintainya selama bermalam-malam yang tak terhitung jumlahnya. Kehangatan itu belum hilang dari hatinya. Aura Min masih tergambar jelas dalam ingatannya, dan Ki masih mendambakannya setiap menit. Pada akhirnya, Kaca hanya bisa mengirimkan Tiger untuk mengikuti dan menjaga Ki dari kejauhan, dan alasan Kaca menyetujuinya dengan mudah mungkin karena bukti yang dimiliki Kaca cukup kuat untuk benar-benar menuntut Yada. Yada diam-diam melarikan diri ke luar negeri dan sedang dikejar polisi. Dalam permainan ini, Kaca menang tanpa kehilangan apapun, sama sekali dipuji sebagai pahlawan lagi, dan putra pahlawan Ki harus kehilangan kekasihnya. Jika ini adalah film pahlawan, putusnya dua karakter pendukung ditukar dengan kemenangan dan tujuan besar. Barang-barang pahlawan kedengarannya berharga. Namun bagi Ki, seluruh dunianya benar-benar hancur tanpa mendapatkan apapun kembali. Ki menghabiskan setiap hari mencari Min. Sudah 2 minggu sejak Min keluar dari hidupnya. Setiap malam berakhir dengan kekecewaan. Minum sampai mabuk, naik taksi kembali ke rumah Min. Ki melompat pagar dan masuk dengan terhuyung-huyung, merangkat karena mabuk. Bangun di tempat yang aman, karena setelah Ki kehilangan kesadaran, Tiger akan selalu datang untuk membereskan kekacauan tersebut. Ki terbangun di lantai rumahnya sendiri, bingung jam berapa sekarang. Beralih untuk melihat jam, dia menyadari bahwa sudah pukul 6 ketika dia bangun lagi, malam di hari yang lain. Ki merasakan sakit kepala, badan pegal dan haus, ada luka memar dan lecet di lengannya. Itu karena Ki pergi ke rumah Nin dan jatuh.
Ki melihat sekeliling dan melihat benda-benda yang dipajang di atas meja jatuh ke lantai. Dia mungkin membawa Ki kembali ke kamarnya untuk tidur dan dia pasti sedang berjalan dalam tidur. Ki perlahan bangkit dan berjalan keluar kamar untuk mencari makanan dan air untuk menyehatkan tubuhnya yang mulai kurus. Ki berjalan sepelan mungkin. Saat lewat di depan kantor kaca, Ki juga mendengar suara Tiger dan kaca berbicara dengan keras di udara. Ki masih sering mampir ke rumah itu hampir setiap malam. Jadi, Kun Kaca, apakah kamu ingin aku mengumumkan penjualan rumah Min? Karena kalau tidak ada gunanya membiarkan keluarga Min tinggal di tempat lain. Jika Kun Ki terus kembali ke tempat yang sama setiap malam seperti ini. Ki tercengang. Dia cukup sadar untuk mengetahui bahwa ini memang benar. Ayahnya memang dalam di balik masalah ini. Ki segera membukakan pintu kamar itu, menatap kaca, dan Tiger dengan penuh perhatian. Kun Ki, panggil Tiger kaget. Jelaskan semuanya. Apakah ayah memaksa Min melakukan ini? Apa yang ayah katakan pada Min? Kaca tidak menjawab, menoleh ke arah lain. Tiger yang melihat situasinya tidak baik memutuskan untuk angkat bicara, untuk membantu meredakan ketegangan. Menurutku kamu tenang dulu. Di mana Min sekarang? Ki tidak mendengarkan apapun saat ini, menatap mata Kaca dengan tenana. Kaca dapat melihat bahwa hubungan Min dan Ki sepertinya terlalu dalam untuk dia campur tangannya. Dalam waktu sesingkat itu, dia tidak menyangka Ki dan Min akan mengembangkan cinta dan ikatan seperti itu. Tetapi ketika itu terjadi, Kaca tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat wajah Kaca mengangguk setuju, Tiger memberitahu keberadaan Mina. Kudengar Kun Min kini telah pindah ke daerah sekitar rumah lamanya di Chonburi. Bel pintu rumah Min berbunyi. Min sama sekali tidak terkejut dengan siapapun yang datang menemuinya. Ketika aku kembali tinggal di daerah rumah lamaku, seluruh orang melihat dia dan Min sebagai anak dan cucu. Min berjalan keluar menuju pagar rumah, terkejar karena tidak melihat siapapun. Tapi biasanya Bibi Nit menggantungkan makanan untuknya seperti biasa. Tapi saat Min membuka gerbangnya, ketika dia mencoba mencari sekantong makanan, dia menemukan seseorang berjalan ke arahnya. Hai, Ki tersenyum memberi salam. Keduanya saling bertukar pandangan. Min menatap Ki dengan tidak percaya, tidak bisa mempercayai matanya. Ki bersamaku sekarang, Peswer. Ki mungkin akan tetap di sini. Tapi bagaimana besok? Aku akan membiarkan dia kembali, ya. Begitu Min menutup telepon, ketika dia berbalik, dia hampir bertabrakan dengan Ki yang sengaja menunggu dalam jarak yang sangat dekat. Siapa yang memberitahumu aku akan kembali? Dan siapa yang bilang aku akan membiarkanmu tinggal? Jawab Min dengan ekspresi kesal di wajahnya. Ki menatap wajah Min dan tersenyum bahagia. Aku tahu segalanya. Cerita ayahku yang memaksamu pindah ke sini. Kamu bisa berhenti bersikap sok kesal. Berapa kali aku harus mengatakan bahwa aku benar-benar mengambil keputusan sendiri? Tidak ada yang memaksaku. Kamu tidak perlu mengatakannya sekalipun, karena aku tidak akan percaya padamu ketika mengatakannya. Betul, Man itu mengacungkan jempolnya pada Min, lalu berbalik dan memasang wajah galak pada adiknya. Tapi Man tidak ambil pusing. Aku hanya mengizinkanmu menginap 1 malam, tapi besok kamu harus pulang. Aku tidak tahu, coba kita lihat. Itu tergantung suasana hatiku. Ki berpura-pura berjalan menuju Man, tidak bicara lagi dengan Min. Jadi Min menarik lengannya. Ki. Oh, Min buru-buru mengendurkan cengkeramannya di lengan Ki. Sedikit kaget karena mengambil Ki. Dengan lembut, Min menatap lengan Ki dan Ki melihat wajah Min. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dengan rumahmu? Kau harus berhenti kembali ke sana, Ki. Min menatap wajah Ki dalam diam. Ekspresi marah di wajahnya. Min melihat postur tubuhnya yang gurut. Dia takut Min akan memarahi Ki, jadi dia buru-buru mengalihkan perhatiannya. Apa kalian akan bertengkar lama-lama? Aku sudah mengantuk. Ayo tidur, tapi bentangkan spray dan berkumpul di sini. Aku tidak ingin Peggy tidur sendirian. Ada hantu di rumah ini pada malam hari. Aku suka mendengar mereka menangis. Min bertingkah seperti sedang menangis dan memandang Min dengan ekspresi mengejek. Ki tertawa, memahami bahwa Min sedang membicarakan Min. Sedangkan Min, dia masih dalam tahap flat terus bersikap seolah dia tidak tahu. Ruang tamu kini ditutupi kasur. Ki dan Min duduk bersebelahan, masing-masing dilengkapi bantal dan selimut. Min berjalan turun dari lantai 2 rumah sambil membawa selimut dan bantal sendiri di tangannya. Tapi Min mendengar Ki berbicara dengan Min dengan nada serius.
Min memutuskan untuk tidak masuk dan menyela. Min berdiri dan dengarkan dengan tenang. Min, maaf telah menyebabkan Min menderita. Oh, tidak apa-apa, Pecky. Min tidak pernah menyalahkan Pecky sama sekali. Hari itu Pecky yang membantu Non. Aku harus berterima kasih. Tetapi jika aku tidak datang ke dalam hidup kalian, kalian tidak akan menghadapi hal seperti itu. Pecky juga seharusnya tidak mengalami hal-hal buruk seperti itu. Pecky adalah orang yang terluka. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, tidak perlu meminta maaf. Itu benar. Aku tidak tahu mengapa aku tidak bisa tidak menyalahkan diriku sendiri. Aku terlahir sebagai putra pahlawan. Aku mengerti, Pecky, beberapa hal datang begitu saja. Tidak ada yang bisa dilakukan, seperti ini. Min menunjuk jantungnya. Kita hanya bisa menjalaninya dengan cara yang membuat kita paling bahagia. Itu saja, kata Min dengan ceria. Ki tersenyum mendengar perkataan Min, anak yang baik. Makanya Min punya cinta sebesar ini. Ki mengusap lembut kepala Min. Min yang diam-diam mendengarkan pun tersenyum. Melihat suasana sudah santai, Min berjalan menuju Ki dan Min. Tidak lupa berpura-pura memasang wajah tegas seperti biasanya. Apa yang kalian gosipkan? Ki menoleh untuk melihat Min. Aku bergeser ke samping membiarkan Min berbaring di sampingku, tapi Min mengabaikanku. Min, geser sedikit. Min melempar bantal dan selimut di samping Min dan berbaring miring, membalikkan badan ke arah lain, bahkan tidak melihat Ki. Min melihat itu dan ingin membantu. Min berbalik dan menghadap Ki, sengaja membalikkan tubuhnya dengan keras, agar Min bisa merasakannya, sebelum memeluk dan memeluk Ki hingga tubuhnya bulat. Pecky baunya enak sekali. Benarkah menggunakan sabun yang sama? Min membuat hidungnya mengendus, berpura-pura mengendus Ki. Ki tahu apa yang dipikirkan Min untuk dilakukan dan dia melakukannya. Min menggelitik terlalu dekat. Ki tertawa. Min yang mendengarkan suara itu tidak tahan, berbalik dan menarik Min ke dalam pelukannya. Apa ini, Min? Aku terjebak di bantal. Min, lepaskan, Min panas. Min melonggarkan cengkeramannya pada Min, tapi kakinya masih menahannya untuk mencegah Min berbalik sehingga dia bisa memeluk Ki lagi. Jam dinding menunjukkan jam 2 pagi. Di dalam rumah hanya terdengar suara nafas Min dan Ki yang keratulan ketika Min yakin Ki dan Min tertidur lelap. Min diam-diam bangun dan menyalakan lampu mengambil obat memar. Duduklah di sebelah Ki. Min sudah melihatnya sejak Ki tiba. Ki lebih tipis padahal jarak kami hanya 2 minggu. Memar di tubuhnya mungkin tidak luput dari perhatian. Min perlahan menarik lengan Ki. Lihat berapa banyak luka yang ada. Topang wajah Ki dengan lembut, buka rambut di dahi untuk melihat apakah ada luka. Dan memang ada yang memar di kepala Ki. Kamu keras kepala sekali, keluh Min lirit. Sebelum mengoleskan obat, meniup dengan lembut seperti biasanya, dan saat Min sedang membungkuk untuk mengoleskan luka di keningnya, mereka berdua melakukan kontak mata. Min membeku sebelum segera menarik diri. Tetapi ternyata Ki menatap kosong ke arah lain, lalu perlahan bangkit dan berjalan, dan memalingkan muka tanpa tujuan. Oh, Min menghela nafas lega saat melihat Ki hanya berjalan dalam tidur. Dia bangkit dan mengikuti Ki, dan sebelum Ki menabrak sesuatu, Min mengulurkan tangan dan meraih pinggang Ki dan menariknya mendekat ke tubuhnya. Segala sesuatu yang lama telah kembali. Kenangan yang coba kutahan dalam hatiku. Setiap kali Ki kembali dalam pelukan seperti ini, semakin membanjiri hati dan hatiku. Orang yang mencoba berpura-pura tidak merasakannya. Aku sangat merindukanmu. Pikirkan tentang orang di depanmu. Aku rindu bisa mengurus antrian seperti ini. Memikirkan kedekatan yang pernah kami berdua miliki. Tangan kekar yang diletakkan di pinggang perlahan berpindah ke perut orang yang berjalan sambil tidur. Dan mendorong Ki ke belakang hingga dekat dengan dadanya. Dulu Min tidak pernah manfaatkan Ki satu kali pun saat berjalan dalam tidur. Tapi kali ini, aku sangat merindukannya. Dan ketika Ki bangun, aku tidak punya hak untuk menunjukkan cinta pada Ki. Min mempererat pelukannya. Hidung mancungnya merapat ke wajah orang yang ada di pelukannya. Uap panas dan aroma manis yang sangat ia sukai membuat hati Min sakit. Hingga harus memaksakan diri melepaskan Ki dari pelukannya. Ki, kamu sedang tidur sambil berjalan. Tidurlah lagi. Min menahan Ki dan kembali tidur di tempat yang sama. Tapi Ki berpura-pura bangun lagi. Min buru-buru meraih bahu Ki dan dengan lembut mendorong Ki ke bawah untuk bertumpu pada lengannya. Pegang aku dengan lembut. Ki itu hanya mimpi. Tidurlah kembali. Pada akhirnya, Ki tidak mencoba untuk bangkit dan berjalan lagi.
tapi menyelipkan dirinya dan memeluk Mina. Min membelai lembut rambut Ki, menatap wajah Ki penuh kerinduan, sebelum membungkuk untuk berbisik pada Ki, "Maaf aku mengingkari janjiku, maafkan aku." Min memandang Ki dengan rasa bersalah sebelum mencondongkan tubuh untuk mencium kening Ki, memeluk Ki erat, menyentuh hidung, dahi ke pipi, mencium aroma ini untuk terakhir kalinya. Kemudian Min memutuskan untuk bangun dan tidur di samping Min seperti biasa saat semuanya sudah tenang. Ki lalu diam-diam membuka matanya dan tersenyum, karena nyatanya Ki tidak tidur sama sekali dari awal. Padahal sudah disepakati bahwa Ki akan kembali ke Bangkok pagi ini, namun saat menyalakan mobil tidak mau hidup. Ekspresi bahagia Ki, hal ini membuat Min bisa menebak kalau Ki pasti telah melakukan sesuatu pada mobilnya sendiri. Mobilnya mogok dan aku tidak bisa kembali. Ki tersenyum nakal. Min mengambil ponselnya dan memanggil teknisi untuk segera memperbaikinya. "Richam, tolong lihat mobilnya di rumahku sekarang juga." Bersambung.